kita resepsikan di sini. Nah, saiki sing urung rabi engko antri ning kene tak golekke. Ajane watune aku yo ora mudeng, pokoke tak kei niate ngono lah wis ta, sing kabul ki lak niate. Nek watune ki kan yo sak karep-karepe sing ngarani. Ah nek kowe kapusan-kapusan ya monggo kono, gelombang cinta ke apa monggo. Gitu loh. Oh, itu kalau akik itu kan mitos, Mas. Tapi kalau mutiara itu ilmu gitu loh. Kalau mitos itu subjektif, kalau ilmu itu objektif gitu loh kira-kira. Nah, saya kembalikan ke tataran 4 tadi. Benda berketumbuhan, benda berdarah daging, berketumbuhan berdarah daging, bernafsu, benda berdarah daging dan berakal. Oke teman sekalian ya. Nah, maka sekarang saya akan masuk. Ini nanti teman-teman sekalian, ini nanti setelah kami nanti Nahdlatul Muhammadiyyin bersama Pak Yai Muzamil akan mengajak Anda untuk mendalami, menganalisis dan berdiskusi yang Pak Mustafa tadi belum menyebutnya ya, yaitu apa judulnya, pokoknya hal-hal yang menyangkut singgung judulnya di ruang ODW aku ngerok ke Mustafa melu salah aku. Diskusi sangat serius sehubungan dengan perubahan-perubahan zaman itu ya. Nah sekarang saya sama Mas Toto sama Mbak Via sama Pak Pemus, judulnya Pemus ono kowe ta Bang, judulnya gue nganggo mikrofon gue ya Jan. Gue ya rapal. Apal apa? Judulnya? Tikungan sejarah dan banjir bandang perubahan. Serem tau ya? Tikungan sejarah dan banjir bandang perubahan. Serem tau gue. Kena ngilo gandung ya dia. Nyenengke. Jadi sebelum ada budaya selfie, Mustafa itu selfie berangkatnya. Oke, teman sekalian. Nah ini kita kembali ke Mas Zainul. Ceritanya begini, bulan kemarin di Padang Bulan Jombang itu kita membuat acara yang oleh Cak Fuad, orang tertua dan paling menjadi sumber ilmu kita, yaitu Bapak Ahmad Fuad Effendi, dikasih judul Dzikrul Ahibba. Dzikrul itu mengenang, mengingat. Ahibba itu jamak dari hub, orang yang kita cintai, kekasih. Jadi bisa mahbub, bisa macam-macam, tapi Cak Fuad memilih jamak yang namanya Ahibba. Jadi nama acaranya Dzikrul Ahibba. Nah itu kita pasang semua foto teman-teman kita, senior-senior kita yang sudah dipanggil oleh Allah, yang rata-rata adalah orang yang terbaik di antara kita. Jadi dari Pak Dinuri, dilek ya Pak Dinuri, mudah-mudahan yang baru-baru tanya-tanya kepada yang lama-lama. Semua tahu Pak Dinuri orang yang terdekat dengan saya sejak tahun 1969, orang yang paling setia. Terus apa meneh? Pak Rahmat Mulyono, ini juga dahsyat ceritanya. Dia orang yang bersama saya juga ya kira-kira 6 tahun atau 7 tahun sesudah Pak D. Itu bareng sama Pak Snevi, Mas Joko ini. Itu teman mereka bertiga. Jadi mereka bertiga ini, Pak Rahmat almarhum sama Joko sama Nevi itu dulu berguru di Bangau Putih, silat Bangau Putih di Bogor. Cuman mereka jadi suatu hari saya sama Pak D Nuri almarhum dolan ke Sekaten. Di sana ada pertandingan tinju di Sekaten itu loh. Tak sawang sekolah kok koyo Rahmat loh kayak tenang Rahmat boleh adu tinju. Lagi piye ta kok iki dadi petinju, piye tak parani tenan. Kowe ngerti sapa ring orang yang mengantarkan petinju naik itu? Nggawa ember ya loh ya, nggawa ember, nggawa anduk, iki Pak Nevi Budianto. Tadi lho kok Nevi tadi pelatih tinju. Lha iki piye iki? Piye iki cerita piye yang terus ternyata ceritanya pokoknya sore-sore di parani Rahmat, Vi melu aku nanti ya wis to melu to bul jak nang alun-alun ya
apa jenenge kon gawe ember karo anduk engko nek istirahat apa istirahat 1 menit di antara ronde iku dhek sing ngusap-ngusap ngono kae terus dan Rahmat diskualifikasi kalah apa sebabnya lagu ini tinju apa pencak oh tinju wah wus kayak ngono kae tinju itu kan terbatas ya atau straight atau jab gitu atau swing atau hook atau uppercut itu tok terus ra untuk nyikut ra untuk ngelentang ra iki ora Rahmat iki gelut ya kita isin tapi sebagai pelatih kan isin ya tinju kuwi piye ya itu Pak Rahmat Pak Rahmat ya ini kalau diceritain tuh Pak Rahmat ini luar biasa ceritanya banyak sekali yang lebih dahsyat dan sama dahsyatnya dengan Pak Nevi. Rahmat itu orang yang paling rajin sholat di Kiai Kanjeng ya paling rajin sholat dan adus jadi surgep adus pokoknya perjalanan Kiai Kanjeng numpak bis nanti wae leren ning warung mesti dhek metu golek-golek ning mburi-mburi omah ana sumur langsung muda adus ngono kuwi. Tur mudane kuwi lho sing ora tahan kuwi lho. Terus Haddad Alwi dibisi karo Rahmat. Dat. Kowe wong Arab to, Dat? Nggih, yo, Mat. Ning lak nek kowe wong Arab sregep salat biasa to, kowe wong Arab kok. Aku ndelanggu ning sregep salat aku. Preman ning lak sregep salat aku. Kan? Lu sembahyang meliput orang ketang kilat khusus salatnya salat terus lagu ngono kan. Kuwi nyenengke Gusti Allah wis seneng ta iki. Sembayangnya wis ngono-ngono kae, tapi serajin salat. Dan adus. Nah, dia lupa kalau keluar negeri dia rajin adus tak motor to, Mas. Jadi kita dari Melbourne ke Canberra naik bis, berhenti di tengah jalan, di tengah lapangan kita makan nasi bungkus, Rahmat hilang. Karena di sebelah sana ada sungai, ada danau, langsung menculot bayur. Wow! Wah, adem banget. Ngopo kowe adus ya ning Australia adus. Nah, itu Rahmat. Ceritane kuwi ya top tenan kuwi. Rahmat itu kekasih kita lah, luar biasa. Dengan keistimewaannya dan tidak pernah bicara kecuali dengan nada membentak. Jadi nek telepon Rahmat ini tengah-tengah Kiai Kanjeng latihan kok dia ditelepon bojone apa anake apa sapa wae kuwi kaya wong kerengan to. Apa iki pas latihan aku telepon stok kowe piye kowe iki banter banget ya Mas. Kuwi nyenengke tenan ati nek Pak Rahmat telepon malaikat moro kabeh. Wah apa iki. Ki Rahmat. Nggih sapa meneh? Pak Harwanto. Bagi senior-senior Makyang ngerti Pak Harwanto to? Pak Haryanto itu kan yang high tech gitu loh, yang teknologi tinggi. Kalau yang baru-baru kan masih low tech. Nah, Pak Harwanto kan high tech. Ngono kuwi salah satu dagelane. Apa dagelane siji meneh? Sapndas. Oh iya, nek nang mantenan ki nek prasmanan kae jare Pak Harwanto yo nek wong sing ra duwe izin ya iso cepet entuk wong njupuk dhewe-dhewe. Nek wong sing sopan-sopan kaya awake dhewe iki lek keri-keri jebul sope iki wis menggari banyu diangguk lho kok ora ana apa lho mengono ndas iki. Ndase dhewe ta akhire mangan sopes. Nah, itu Pak Harwanto sop ndas. Pak Harwanto banyak rekamannya, insya Allah kuat suatu hari itu kita ikut bagaimana didengarkan kembali oleh generasi berikutnya. Pak D meninggal umur 58-59 kira-kira ya. Rahmat meninggal umur 51-52. Pak Harwanto lebih muda lagi. Pak Harwanto ketika sakit yang pertama di Rumah Sakit Hidayatullah tak parani, terus dicekel tanganku, terus takon, "Cak, kula niki mengke mlebet swarga ta, Cak?" Terus aku njawab, "Piye?" "Piye kuwi?" Jawabe. "Kuwi takone ngono tenan. Cak, mengke kula mlebet swarga ta, Cak? Dadi rumangsane aku iki duwe catetan."
Karo nangis kuwi serius kuwi Mas. Karena dia infeksi usus buntu. Karo nangis karo menderitake takon sak niki kula mlebu swarga to mengke. Aku jawab ya. Wis tenang beres. Beres. Ora cetha kae kalimat kuwi. Akhirnya aku jawab iya, aku dinesoni ya karo kono. Nek jawab ora kan nglarani dheke. Kan iki kan jawab pertanyaan iki ampuh tenan. Dadi aduh Pak Arwanto sampeyan. Oke. Pak Idris Sardi. Ya Pak Idris Sardi. Semua teman-teman maknya karena Idris Sardi selalu takzim dan ikut pementasan kalau di sekitar yang beliau bisa jangkau. Terus Bang Fauzi itu guru politik kita, itu orang angkatan 66 yang aktif sejak zaman dulu menemani kita semua, juga menemani Pak Mustafa, menemani para sastrawan. Disebut aja siapa meneh? Pak Burhan Muhammad itu yang meninggal kecelakaan helikopter, dia duta besar Republik Indonesia di Pakistan bersama istrinya, itu juga aktivis Ma'iyah, dan dia adalah salah satu senior yang paling lama karena Nevi Budianto Pentas, Joko Kamto Pentas, teman-teman musik dinasti namanya waktu itu Pentas, yang pertama-tama menyelenggarakan pementasan kami di Gedung Sinisono depan kantor pos itu adalah Bapak Burhan Muhammad ini. Dan Pak Burhan Muhammad sebenarnya sudah punya rencana-rencana banyak dengan Mas Sabrang, tapi Allah memanggilnya dan kita kehilangan orang yang terbaik di bidangnya. Mas Heru Yuwono, Mas Arif aktif di sini bertahun-tahun, Arif konstitusi, pokoknya dia khusus konstitusi, uripe lahir untuk mengurusi konstitusi. Nah, itu ada teks-teks. Nah, pas Ali Syahbana itu sahabat kita, sahabat saya, sahabatnya Pak Nevi dari Mandar, dengan riwayat yang juga dahsyat. Ya, saya dekat, saya menjadi warga Mandar sampai hari ini. Sesepuh orang Mandar, Semandar itu Sulawesi Barat, itu yang mengantarkan, yang menyambung adalah Ali Syahbana. Terus Pak Budi Santoso, Mas Heri Yuwono itu support kita luar biasa, terutama di Kenduri Cinta. Terus Andi Priyo itu juga betul-betul prajurit yang ikhlas dari Ma'iyah Kenduri Cinta, karena dia yang begitu aktif sampai nggawak ke ngombe, golek kendok setengah mateng semua. Andi itu yang beresin, dan mati masih sangat muda, umurnya saya kira paling 43-44. Siapa meneh? Wiwit ini juga prajurit yang dahsyat, gelandangan di Malioboro, yang aslinya Kebumen, betul, di Purworejo. Dulu ketemu Mbak Via dalam keadaan gitarnya untuk ngamen temen-temennya itu rusak, akhirnya dibeliin gitar oleh Mbak Via. Setelah itu dia ikut di sini, dia selalu datang, dia bantuin semua teknis di Surabaya. Bang Wetan Wiwit selalu datang. Dia ke Kenduri Cinta yang kemarin itu kecelakaan di jalan tol itu, dia dalam rangka ke Kenduri Cinta dan untuk pertama kalinya naik travel. Ngopo lho Wit ini yang travel, biasanya ya paling nyepur apa melu Kiai Kanjeng kan. Kemarin dia naik travel dewe. Dari semua penumpang travel itu yang meninggal cuma dia. Jadi Gusti Allah jangan nyejo tenan, cetha kilo-kilo nek kuwi bermaksud sesuatu dengan Ma'iyah. Karena Wiwit itu anak yang miskin, tidak punya rumah, 10 bersaudara. Dia yang paling besar, dia kerja di Malioboro tanpa tempat tinggal, dan dia bukan pengemis mentalnya. Jadi nek tak kayak duit sik duit cak, bener aku butuh jaluk. Nah, itu kan angel kan dilakukan ngono kuwi. Itu angel kuwi. Isiono cak isiono, gitu kan apik banget kuwi. Oke, siapa meneh? Pak Endut ini yang nanganin penjualan kupluk, kaos, buku-buku semua yang di Ma'iyah di Surabaya sana. Dan itu juga prajurit yang luar biasa. Semua orang nomor 1 di bidangnya. Siapa benar? Rohanan ini yang bikin kiai musik seperti Kiai Kanjeng, namanya Kiai Jurus, aktivis dan ikut mendirikan Gambang Syafaat di Semarang. Terus Pak
Pak Mitra Mojokerto itu aktivis sejak awal Padang Bulan. Siapa menarik? So? Pak Hendrik dari Jerman yang menciptakan, yang menemukan obat mata yang sangat bagus, yang namanya apa sekarang dia? Nanti bisa minta informasi ke bagus, penemuan herbalnya itu apa namanya? Dari Papua dia ambil pohon-pohon, daun-daun dan seterusnya, terus dia bikin perusahaan obat mata itu. Dan beliau aktivis maknya sekitar 5 tahun lah ya, sekitar 5 tahun. Kemudian Allah memanggilnya, anaknya 2 di Cipinang karena difitnah oleh jaringan narkoba. Sekarang sudah keluar dan meneruskan perusahaannya. Jadi Hendrik itu orang Jerman yang sudah berada di Indonesia 37 tahun. Itu dia kita peringati. Terus Gus Ibnu Sina itu punya pesantren di Suwayuwo di daerah Pasuruan. Beliau dulu yang ikut mengantarkan saya keliling acara yang saya beri nama Majelis Husnul Khotimah. Setelah Pak Harto menyatakan kepada saya bahwa dia benar-benar sudah akan mengikuti semua yang saya perintahkan, semua yang saya nasihatkan, sholatnya gimana, wiritannya apa dan seterusnya, karena Husnul Khotimah itu menjadi tujuan akhir dari hidupnya beliau. Dan gara-gara itulah saya difitnah banyak orang. Jadi orang Indonesia ini kejem, nek wong wis salah ki didoni, didak-idak, dirasani, gitu kan? Ora entuk bener kan gitu kan? Wong nek salah ora entuk bener, gitu kan? Jadi Pak Harto juga tidak boleh memperbaiki diri, tidak boleh husnul khotimah kan gitu. Nek wong Indonesia lah ngono. Ku nek wis disalahke iki kowe terlanjur salah apa ngono wis, orang bukan memberimu solusi untuk menebus kesalahan, tetapi orang menikmati kesalahanmu itu. Sehingga saya pernah bikin rumus gini, kalau kamu berbuat baik 1000 kali, benar-benar jangan berharap akan ada satu orang yang akan menyebut atau mengingat bahwa kamu pernah berbuat baik meskipun hanya 1 kali. Jangan berpikir akan ada orang yang memujimu 1 kali saja, 1 orang saja, jangan berharap. Tapi kalau kamu berbuat kesalahan 1 kali, kamu harus siap akan ada 1000 orang, mungkin 1.000.000 orang yang akan mengutukmu terus selama 1000 hari atau 1.000.000 hari. Jadi nek wis bener iki wah di Gusti Allah ki, nek wis salah ki di setan-setan ki tur ora entuk berubah, kudu salah terus sepanjang hidupnya. Itulah salah satu kekejaman budaya bangsa Indonesia. Terus di antara 20-an tadi itu ada ibu 4 orang, 1 ibu saya yang juga meninggal 3 tahun yang lalu kira-kira. Terus ibunya Mbak Via yang berapa hari Mbak Via? Ibunya Mbak Via waktu di Jombang itu sudah berapa hari? 7 hari ya. Oh jadi itu 7 hariannya mamanya Mbak Via. Terus Bu Burhan sama satu lagi Mbak Nino istrinya Cak Nang yang juga mengasuh garis belakang Padang Bulan di Jombang selama bertahun-tahun, dan istrinya jadi adik saya, adik ipar saya 2 orang yang juga meninggal dalam usia yang sangat muda. Itu semua pokoknya tidak mungkin kita ceritakan satu persatu, tetapi bagi kami itu sejarah yang sangat banyak nilai yang dititipi Tuhan, banyak sekali hikmah-hikmah yang lambat atau cepat harus kita pelajari semakin dalam. Nah,